Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Masadi Fatwala, bisa dipanggil Naga, dengan 3 Desember 2017. Kali ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan untuk tugas UTS. Kali ini saya bersama Mas siapa? Saya dengan Lutfi. Ya, Lutfi. Pertanyaan pertama itu apa pikiran Anda untuk memilih bisnis ini? Ya. Jadi Mas Nago perlu ketahui dulu ya latar belakang dari interviewernya atau saya itu di sini status general manager dari Ude Lutfi. Ya, Ude Lutfi, apa itu Ude Lutfi? Ude Lutfi perusahaan bangunan yang dia berupa outlet. Jadi ada toko bahan bangunan, konsepnya sudah modern. Jadi di Jepara ini kita ada 4 outlet di Jepara ini. Jadi konsepnya kita itu bahan bangunan, one stop shopping. Jadi kalau ada orang yang butuh kebutuhan bahan bangunan, entah itu kontraktor, entah itu developer, tukang, atau bahkan orang yang mau bangun sendiri bisa langsung ke sini melihat dia belanja. Nanti barangnya kita kirim satu tujuan. Berarti ini bukan cuma soal jual material atau bahan-bahan juga, tapi jual jasa juga. Betul, jadi yang namanya toko itu kami tidak hanya jualan produk aja seperti bahan-bahan bangunan, tapi kita juga ada servis juga, yaitu kita ngasih produk knowledge ke pelanggan, ngasih training ke pelanggan, bahkan sampai ke pengiriman gitu. Mas, gimana sih cara memasarkan produk atau jasa Mas ini kepada kepada masyarakat yang dan tinggal luas oleh masyarakat itu? Oke, terkait pemasaran ya. Karena kami itu outlet atau toko, jadi supaya masyarakat sekitar tahu ada toko bangunan bernama Ude Lutfi di sini ya. Kami pemasarannya lewat yang pertama dari mulut ke mulut, Jadi kita punya relasi dari tukang-tukang. Nah, itulah yang mereka yang memasarkan itu. Nah, selain itu strategi pemasarannya juga ada lewat online. Nah, jadi tidak hanya lewat offline tukang-tukang tadi, tapi ada online juga. Untuk bahan bangunan itu bisa kayak ada yang dijual secara online atau hanya offline juga? Ya, karena behavior pelanggan sudah berubah ya Mas ya. Dulu orang kalau mau beli bahan bangunan, keramik, granit, pompa air, itu kan pasti harus datang ke toko gitu Mas. Sekarang sudah berubah kami itu. Kami juga bisa ditemui di Shopee, bisa ditemui di TikTok gitu. Jadi belanjanya bisa langsung via WA, WhatsApp, atau Shopee gitu. Jadi tidak harus datang ke toko. Berarti itu ya Mas, bisa online bisa offline gitu? Ya, kita ada 2 strategi offline dan online. Ini lanjutkan ke selanjutnya. Apa strategi dalam mempertahankan bisnis ini di tengah pesaing yang sangat banyak sekali? Strateginya ya, yang pertama tentunya kita tetap menjaga kepuasan pelanggan, itu poin kami. Jadi kita jaga benar-benar itu kepuasan pelanggan, mulai dari servis di toko kami, produk yang kami jual benar-benar produk yang berkualitas, terus layanan kiriman yang kami sajikan itu juga kita jaga sebaik mungkin. Karena untuk mempertahankan bisnis ini tentu tidak mudah. Salah satunya poin kami yaitu menjaga kualitas dari sisi produk iya, pelanggan iya. Jadi mengedepankan servis itu. Betul. Gimana Mas menentukan harga produk atau jasa yang Mas jual? Menentukan harga ya, sebenarnya menarik pertanyaannya. Untuk menentukan harga, tentunya harga di pasaran itu kan sudah ada. Jadi kita pengen harganya itu di sisi mana nih? Kalau kita harganya tinggi, otomatis orang yang beli juga akan semakin berkurang. Segmennya juga akan terbentuk. Mungkin kalau harga kita terlalu mahal, orang dengan segmentasi tertentu yang beli. Kalau harga kita di bawah rata-rata, ya tentunya yang beli banyak karena terjangkau oleh semua kalangan. Tapi balik lagi, sebenarnya kita pengen harga yang di atas atau di bawah. Nah, itu kita cari harganya itu biasa yang di tengah-tengah, karena
selain menjaga harga ini tetap terjangkau bisa dibeli orang, kita juga menjaga supaya kita masih ada sisa keuntungan untuk apa, untuk operasional, untuk karyawan macam-macam. Selanjutnya bagaimana cara mengatur keuangan bisnis agar tetap sehat di bisnis ini? Cara mengatur keuangan supaya sehat di bisnis ya. Mengatur keuangan supaya sehat kaitannya dengan cash flow. Cash flow betul. Jadi kalau perusahaan punya cash flow yang banyak, tentunya perusahaan ini akan sangat sehat sekali. Tapi kalau cash flow-nya itu sedikit, tentu perusahaan tidak sehat. Nah, bagaimana caranya? Di kami itu lebih mengedepankan semua transaksi di kami itu transaksi penjualan tunai, kontan atau cash gitu. Makanya kalau transaksi kita ke pelanggan itu tunai, kontan, tentunya kita punya kemampuan cash yang lumayan baik gitu. Jadi makanya proporsi di kami itu tentunya lebih banyak kontan cash. Jadi itu menjaga keuangan ya seperti kami ya, transaksi yang kita layani kita prioritaskan itu ya tunai dan cash. Itu apa mas kunci kesuksesan dalam berbisnis? Kunci kesuksesan dalam bisnis ya. Kunci sukses dalam bisnis itu kita harus selalu membaca kondisi mas. Karena era sekarang itu sangat cepat sekali perubahannya. Perubahan dari sisi behavior pelanggan, perubahan dari sisi supply atau kita dapat barang itu dari supplier, itu polanya juga berubah. Kemudian pola SDM itu kan berubah ya. Kayak sekarang ini kan banyak orang yang kerja itu sudah di generasi maba, Gen Z gitu kan, sudah banyak di situ. Itu tentunya berubah semua dengan dulu zaman orang tua saya itu kan berubah. Sekarang itu bagaimana supaya bisnis tetap eksis ya kita ikuti perkembangan zaman yang saat ini. Untuk ke pelanggan ya kita ikuti behaviornya. Kalau behavior kebanyakan pelanggan berubah ke online, mau tidak mau kita mengarahnya ke sana. Terus behavior supplier, behavior dari SDM, karyawan, tentunya juga pemerintah. Karena kebijakan pemerintah ini kan berdampak secara langsung ke bisnis, makanya kita juga harus jitu membaca itu dari sisi kebijakan pemerintah. Jadi kuncinya di membaca peluang situasi. Mas, pertanyaan terakhir ini bagi saya. Di Radio Manska kan udah canggih ya mas, ya udah sudah ada bagian AI gitu. Apakah AI ini sangat membantu dalam bisnis dalam toko ini? Oh iya, saya dalam mengambil keputusan itu lebih kebantu sekarang ini menggunakan AI. Jadi banyak saat ini AI kami gunakan untuk melakukan forecasting penjualan atau membuat proyeksi rencana penjualan itu kami menggunakan AI. Untuk membaca tren kami menggunakan AI karena datanya sangat banyak sekali. Kemudian untuk membaca market dan lain sebagainya ya kita menggunakan bantuan AI. Jadi AI ini tidak mengurangi jumlah pekerjaan tapi untuk memudahkan pekerjaan itu mas? Ya betul, contohnya aja kami ada divisi online, divisi apa ya istilahnya, marketing gitu kan, untuk membuat desain. Dulu ketika belum ada AI itu anak-anak buat desainnya satu hari paling 3-5. Sekarang dengan adanya AI satu hari bisa 100%, 200% dengan adanya AI. Jadi dengan AI itu tumbuhnya sangat signifikan mas bagi sini. Jadi dengan adanya AI kapasitas kita bisa nambah, mungkin kapasitas dan menghemat waktu tentunya. Karena kalau saya membuat forecast menggunakan Excel manual satu-satu itu lama. Kalau menggunakan AI ya kita data kita masukkan dan kita klik oke, keluar. Tinggal kita isi semetiknya gimana, kita pakai pure saran dari AI atau kita tambahkan. Jadi lebih mempermudah ini. Jadi sebenarnya itu AI itu membantu, sangat membantu dalam untuk membangun bisnis dan melaksanakan pekerjaan saja mas. Ya di ini dengan adanya AI itu mempermudah kami tentunya dalam mengolah data yang begitu kompleks. Terima kasih mas atas pertanyaan yang saya berikan. Ya. Ini membantu buat knowledge saya di bidang kewirausahaan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.